Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi waqrib bi nuril fahmi wabtah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para guru yang saya hormati, ketua pengajian sekaligus sahibul bait Bapak RT Asmawi beserta keluarga besarnya, semoga Allah jaga kesehatannya, Allah lindungi keluarganya dari segala musibah, bencana dan juga penyakit. Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, keturunannya salihin dan salehah, dimurahkan rezekinya, dan juga Bapak Subagio, Bapak Asril, Bapak Ustadz Asmat, dan juga Bapak Haji Agus dan Bapak Samsurijal, dan juga Bapak Subur ada di sana juga, Bapak Ustadz Isan mungkin ada, dan yang lainnya Bapak Jawadi mungkin di sana di belakang ada, ya, kelihatan doang ini. Kita doakan orang tua kita biar pada sehat, biar pada panjang umur, biar pada manfaat berkah usianya, dan juga jamaah yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah membukakan mata hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang Bapak Haji Lili Jarkoni. Pada malam hari ini saya akan bacakan kitab Busral Karim. Kita lanjutkan, yaitu masalah khutbah, masih sekitar masalah khutbah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'alaniyatil kutu wal mamdu wal rusu wa tabatun nasu wa salatul jasadillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan illa rusahibul kitab Syekh Said bin Muhammad Ba'asin, annallah yaghfir lahum warhamhum wa yudkhilul jannah wa yudu alaina min barakatihim asrarihim wa anwarihim qulubihim wa nafa'atihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi. Amin. Faslun, satu pasal. Tusallul khutbah alal minbar. Nah, sekarang sunnahnya, kemarin fardunya udah, syarat-syaratnya udah, sekarang sunnahnya. Ya sunnah mah dikerjain dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa, tidak berdosa. Apa? Tusannu, disunatkan apa al-khutbatu ala mimbarin, di atas mimbar. Mimbar artinya kudu di atas yang lebih tinggi, ya. Tuh, makanya di setiap masjid harus ada mimbar. Kalau dulu Nabi mah di atas pongkol korma ditebang tuh, ada naik ke situ. Kalau sekarang mah mainnya di mimbar. Mimbarnya main bagus-bagusan tuh, ada yang mimbar 30 juta itu ada kan? Kita tuh mimbarnya masih cuma satu, belum ada apanya tuh, tutupnya, gimana tangganya itu paling murah yang begitu sekitar 8 jutaan tuh, ya kan? Ya mudah-mudahan kita bisa beli itu, ya kan? Tapi kalau kita beli ini yang naik jangan orang mana-mana, ya kan? Kita beli yang naik orang mana? Iya, Mas Cenudin yang naik.
naik, kan orang sini. Oh, kita beli mahal-mahal yang naik orang mana-mana ya kan. Ya, itu. Fa in lam yatayassar, kalau seandainya nggak ada, agak susah, fa'ala murtafiin, cari tempat yang agak tinggi, boleh di atas bangku naik. Makanya boleh di ubin yang agak tinggi. Pokoknya bedalah dengan jamaah tingginya, ya. Itu boleh. Jangan ya kalau di panggung makan tempat, jangan. Ya. Jadi agak tinggi biar apa? Biar kelihatan, ya. Tuh. Terus sunnah lagi apa? Wa yusallima, dan memberi salam si khatib inda duhulihi, ketika masuk. Tuh, jadi khatib itu kalau masuk ke dalam masjid nih, mengucap salam. Sunnah tuh assalamualaikum. Khatib tuh, wow, berarti khatib masuk tuh ke dalam masjid, ya. Itu sunnah. Terus wamin inda tuluihi, kalau enggak ketika mau naik ke atas mimbar. Nah, mau naik ke atas mimbar tuh assalamualaikum, ya kan? Nah, terus kalau enggak wa idza aqbala alaihim, atau ketika naik menghadap ke jamaah. Nah, dan ini yang sering nih, ya, ketika khatib naik ke atas mimbar menghadap ke jamaah. Nah, itulah sunnah mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Hukum menjawab salam itu apa? Nah, fardu kifayah. Yang wajib itu sama dengan fardu kifayah. Artinya apa? Kalau nggak ada yang jawab, dosa semua. Kalau ada yang jawab batu, berarti udah selesai. Makanya ketika khatib lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lah dijembai pada. Lagi ada yang jawab. Atau MC assalamualaikum, dijembai MC. Untungnya MC-nya nggak ngambekan. Pulang dengan kirim jawab. Ya kan? Ada yang jawab, ya kan? Satu mah ya. Jadi khatib ketika menghadap ke jamaah, sunnah sebelum duduk mengucap salam, ya kan? Atau boleh ba'da suudi darajah, ketika naik setiap tangga. Kita bertangganya cuma atur, ya kan? Kalau yang tinggi kali. Terus yang selanjutnya sunnah wa yajlisa halatil adzan, dan sunnah apa? Duduk ketika azan. Berarti azan yang keberapa tuh? Yang kedua. Berarti kalau azannya atu berarti azan yang pertama, ya kan? Ya, kenapa sih ada azan satu, ada azan dua? Dulu Nabi memang azannya satu, ya kan? Kenapa Nabi azannya satu? Jadi pas azan, pas masuk waktu zuhur. Karena pada saat itu memang orang nggak sibuk Jumat. Jadi tahu setiap hari Jumat, mau sholat Jumat. Jadi nggak perlu dipanggil, udah pada kumpul. Udah pada kumpul tuh, ya kan? Di masjid udah pada kumpul. Jadi langsung itu azan, langsung khutbah. Nah, pada masa sahabat, khulafaur rasyidin, orang udah pada sibuk. Orang udah pada sibuk itu. Makanya dipanggil lah dengan azan pertama. Azan pertama itu manggil supaya orang pada kumpul dulu tuh, nah kan? Nah, azan kedua, itu artinya khutbah akan dimulai, ya. Tuh, lah kita mah azan pertama kayak di heroin, ya kan, masih sepi. Khatib naik, baru udah pada kumpul, ya kan. Jadi percuma ada azan pertama juga ya. Padahal azan pertama itu manggil, ya
Nasi di sawah, wah ada ajan nih cepet ke masjid kan begitu. Yang di pasar, wah ada suara ajan nih cepet, berarti sholat Jumat udah mau mulai itu cepat ya. Sekarang mah nggak ada sawah ya, kan bahasa dasar itu ada sawah ya. Jadi cepat segera gitu ya. Nah, biar nanti pas khotib naik jamaah udah kumpul ya. Kita ya begitu, pas sudah azan kedua baru pada datang dah. Nah, azan kedua baru pada datang. Udah begitu salat imam assalamualaikum udah pulang duluan baik ya kan, datang belakangan yang posisi paling belakang sopnya ya kan, pulang duluan. Wa ayatul halatal adzan, ketika azan khatib sunnah duduk. Sunnah duduk khatib tuh ya kan. Nah, ngapain? Ya istirahat dulu. Tadi kan habis ucap assalamualaikum tuh capek ya kan. Wa ayaqbala alaihim, lalu berdiri lagi menghadap ya. Ya menghadap si jamaah. Wa antakuna balighatan, dan hendaknya khutbah itu menyampaikan pesan yang jelas. Balighoh, biar sampai kepada jamaah ya. Sedikit aja, yang penting jamaah paham dikit aja ya. Wa antakuna mafhumatan, nggak usah muter-muter, pokoknya intinya udah ya kan, nggak usah muter-muter. Qasiratan, pendek. Nah, jadi khatib itu disunahkan menyampaikan penjelasan tentang hukum Islam, tentang apa aja, pokoknya yang bermanfaat, terus pendek, jamaah paham. Dan jamaah paham. Tuh sunnahnya, ya kan? Tuh, jadi nggak usah pakai yang panjang-panjang. Wa yu'tamida, dan sunnahnya apa? Berpegangan ala nau aso, kepada sebuah tongkat. Di mana tuh? Biyasarihi, tangan kiri. Jadi sunnah di tangan kirinya khatib megang tongkat. Nah, makanya kita ada tongkat. Buat apa itu? Buat si khatib megang tangan kirinya tuh ya. Terus wa yumnahu, tangan kanannya kemana? Ada mimbar, megang mimbar. Jadi yang kiri megang tongkat, yang kanannya di mimbar gitu ya. Jadi biar apa tuh? Biar diem-diem, biar ajak, kagak ugik, kagak goyang, ya kan? Tuh. Jadi jangan pakai. Tujuannya apa? Supaya tangan tidak bergerak. Karena apa? Ya, makruh hukumnya menggerakkan tangan. Ngasih isyarat. Ini nggak batal, khutbah nggak batal, cuman makruh aja. Kalau ada khatib tangannya gerak-gerak, itu tidak membatalkan khutbah, tapi makruh. Maka untuk menghindari makruh itu tangan kirinya megang tongkat, tangan kanannya megang mimbar. Tuh. Jadi jangan pakai isyarat. Mari kita mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah, tangannya ke atas ya, itu makruh ya kan. Terus jangankan begitu ya kan, wa iltifatuhu, tengok-tengok juga khatib makruh. Khatib terus ke depan doang aja matanya, jadi jangan tengok celinguk kayak ceramah gitu. Kalau ceramah iya kan, jadi khatib itu sunahnya matanya ke depan saja. Jangan ke atas pula lah, ngapain ke atas pula. Pokoknya ke depan, fokus ya kan. Jadi jangan celinguk, itu makruh. Waktu krohu dimakruhkan ya kan. Wal isyarah biadi, isyarah pakai tangan makruh ya kan. Wa yubaddiral bin nujul, kalau udah selesai cepet turun. Nah yang jadi Bilal, kalau khatib belum turun, sunnahnya jangan qomat dulu. Jadi nungguin khatib turun, makanya sunnah khatib cepat-cepat
turun, jangan di atas kayak enakan di atas kan dia. Agak turun-turun. Jadi nungguin khotib turun baru qomat ya. Kadang-kadang khotib belum udah selesai udah berdiri baik kan grogi gitu khotib ya kan. Jadi sunnahnya khotib turun dulu baru baca qomat ya kan. Nah si khotib biar tahu cepat selesai langsung turun, jangan di atas ya kan. Wadak qadar minbar, makruh juga mukul-mukul tongkat ya. Tangan emang nggak bergerak pengen tongkat, cuma tongkatnya deduk itu makruh itu. Jadi tangannya sih nggak bergerak, cuman tongkatnya digerak-gerakin, diadu-adu sama mimbar, itu juga makruh ya kan. Tuh tongkat sih enggak, kakinya itu makruh juga, makruh. Jadi kudu tegak berwibawa khotib itu, ya kan? Bahasanya bahasa formal lah, ya. Tuh, jadi jangan lanak pengek gitu, khotib sono kemari bergerak, itu makruh, ya. Nah selesai salat qomat wa yuqra'u fi rak'atil ula, sunnah, ini sunnah ya. Si imam ketika salat Jumat fi rak'atil ula al-jum'ah, baca surat Jum'ah. Nah, ada yang hafal nih surat Jum'ah? Cuma itu enggak banyak, cuma 11 ayat. 11 ayat tuh. Jadi baca sunnahnya surat Jum'ah. Yang keduanya al-munafikun. Nah setelah Jumat ada surah munafikun tuh, sunnah baca itu. Sama 11 ayat juga. Ya 11 ayat. Nah jadi besok nih kalau ada yang sholat Jumat, kalau pengen dapat sunnah lagi, maka imamnya baca surah Jumat. Rakaat yang kedua baca surah al-munafikun. Cuma 11 ayat. Kan kalau bacanya murotal mungkin cepat. Kan? Nggak hafal, nah, boleh lihat di Al-Quran. Nah makanya itu kemarin siapa muslim pakai apa? Lekar itu yang di depan, jadi beli Quran yang besar, taruh di situ, dengan jadi imam bisa ngelihat ada itu, ya kan? Ya kan? Buat di imam tuh ngelihat. Nah, Pak Imam doang. Kalau nggak hafal, di depan nggak ada Quran, maka sabis marabbikal a'la, surah al-a'la tuh baca ayat rakaat pertama. Yang kedua al-ghasiyah. Udah itu aja tuh, ya kan? Ini kalau setiap Jumat kita baca al-a'la sama al-ghasiyah, lama-lama makmum jadi apa nih? Hafal, ya kan? Oh itu setiap Jumat yang dibaca tuh al-a'la sama al-ghasiyah, lama-lama makmum jadi apa? Jadi hafal. Kenapa? Karena sering ya hanya lekar ngapa PRT. Oh iya. Cedera itu ini gara-gara kalah kali malam kemarin ya. Iya lekarnya. Tuh. Jadi baca surah Sabihis sama al-Ghasiyah, ya kan? Nah, tuh. Sunnahnya lagi khotib sama imam satu paket, yang afdol, ya kan? Jadi khotib juga, imam juga itu yang afdol, ya kan? Satu paket, gitu ya. Jahran dibacanya secara jelas, jahar, ya. Jadi sholat Jumat walaupun sebagai pengganti sholat zuhur, tapi dia dibacanya kenceng, ya, rakaat pertama dan rakaat kedua, gitu ya. Tatimmatun, penyempurna, ya. Warada anna man qara al-Fatihah wal ikhlas wal muawwidhatain sab'an akiba salami minal jum'ah qabla ayus niya rijlahu ghufira lahu ma taqaddama min danbi wa ma ta'akhkhara wa utiya minal ajri
bi'adadi man amanna billahi wa rasulih. Nah, ini ada wiridan setelah salat Jumat. Apa wiridannya? Nah, Fatihah 7 balik, Al-Ikhlas 7 balik, Muawwidzatain berarti surah apa? Al-Falaq dan An-Nas 7 tuh ba'da salamihi, setelah salamnya imam. Tapi ayusnya rijlahu, posisinya belum berubah dalam posisi tahiyat akhir tuh. Jadi itu tuh. Jadi jangan disila dulu kaki. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Posisi tetap begitu. Apa yang kita dapetin? Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang baca diampunin tuh yang lalu dan yang akan datang. Kan lumayan. Gitu. Cuman kalau di kita mah berubah. Tapi biasanya kita biasain biar yang berubah, yang ngikut baik gitu ya. Tapi ingat posisi kakinya jangan berubah, masih tahiyat akhir, ya kan? Tuh. Terus juga apalagi wa utiya minal ajri bi adadi man amana billah, dia diberikan pahala sebanyak pahala orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berapa miliar orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu dapat kita pahalanya kalau kita baca itu tuh, ya kan? Tapi bacanya agak cepet, jangan dilanin, biar apa? Biar yang bacanya semangat, ya kan? Itu, jadi dibaca tuh, ya. Terus apa lagi? Wafi riwayatin Ibni Sana, ya, dari riwayat lain Ibnu Sana bi isqatil Fatihah, dengan orang yang istiqomahkan, ya kan? Baca Fatihah 7 kali, ya. Itu ba'uda min su'i ila jum'atil akhar atau ukhra, ya. Akhar, barang siapa yang baca Fatihah tadi itu, maka dijauhi dari kejelekan sampai hari Jumat yang akan datang. Dijauhi musibah. Ngapa itu? Kan udah lapar ya. Udah buka pintu baik. Ya, lagi nih. Ya. Oh. Jadi siapapun besok imamnya tuh, nah mulai besok Jumat tuh, ya kan, kita baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Falaq, An-Nas 7 kali. Itu paling mungkin gede banget itu. Dosa diampunin, kita dapat pahala sebanyak orang yang beriman ya, sedunia. Terus juga kita dijauhkan dari sifat jelek, dari kejahatan sampai ke Jumat yang akan datang. Itu jaminannya, ya kan? Bahkan wafi riwayatin, dalam riwayat lain Ziyad ditambahkan wa qabla ayat kalama. Syaratnya satu, jangan ngomong apa dulu. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, al-Fatihah. Nah, jangan ngobrol, ya kan? Atau imamnya kagak baca, kita baca sendiri aja. Imam nggak baca nih, kita bacanya sendiri. Nggak kudu jamaah, nggak kudu berjamaah. Boleh sendiri aja udah. Cuman kan kita jarang banget, saya sholat Jumat pulang paling terakhir mulu. Ya udah kagak ada orang. Pada kemana? Ya lapar kali ya. Besok di masjid kita siapin nasi kali PRT tuh. Yang belum makan di situ. Ya kan? Ya. Tuh. Belum ngomong apa-apa, maka Allah akan jaga hufidzalau dinuhu, Allah jaga tuh agamanya, dunianya, keluarganya, anaknya itu dilindungi, dapat jaminan dari Allah. Siapa orang yang baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Muawwidzatain, itu Allah akan jaga agamanya, dunianya, keluarganya, dan anak-anaknya Allah lindungi. Ya kan? Kalau Al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan
Qul Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika an haramika bi fadlika amman siwa wa bi ta'atika an masyiatika. Nah, baca itu tuh kalau Imam Ghazali itu. Ya. Nah, udah pada hafal kan? Nah, ini baca sendiri-sendiri aja. Ya kan? Baca. Nah, itu ya kan berapa kali? Arba'a marrah 4 kali. Ma'at agnaud masih posisinya kayak tadi tuh, jangan kakinya jangan disilain dulu, masih dalam keadaan tahiyat akhir, ya kan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nah, kalau Imam Ghazali mengatakan itu akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, ya kan? Jadi amalan ini setiap Jumat baca itu, ya kan? Apa bacanya tadi? Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika an haramika bi fadlika amman siwa wa bi ta'atika an masyiatika. Nah, itu 4 kali pendek itu ya, nanti dihafalin terus atau dicatat. Nah, setiap habis sholat Jumat dibaca 4 kali. Posisi kakinya jangan berubah dulu seperti itu. Nah, baru kita pulang dah. Nah, kalau seandainya tidak baca surah Al-Fatihah 7 kali, itu mah kebanyakan yang ini, ya kan? Kita baca. Biar apa tuh? Kata Imam Al-Ghazali, Allah akan memudahkan rezeki kita. Wa ghafara lahu, ya dosa kita juga diampuni tuh. Mata qaddama wa mata akhar. Wa hafidhahu dinahu, Allah jaga juga agamanya, dunianya, keluarganya dan anak-anaknya. Kan luar biasa, dapat jaminan. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan amalan, ya kan? Kalau kita baca sekali itu namanya biasa. Tapi kalau kita baca rutin itu jadi luar biasa. Sholat duha itu hebat kalau cuma sekali. Tapi kalau rutin setiap hari jadi luar biasa. Jadi sangat hebat. Gitu ya. Jadi kalau sekali-sekali amalan itu hebat. Tapi kalau rutin itu menjadi sangat hebat. Ya. Itu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu bermanfaat, kita amalkan, gitu ya. Nah, sebelum saya tutup, ini dapat masjid kita udah selesai pembangunan tahap pertama. Nah, ini bagaimana? Apa kita lanjut? Insya Allah kalau ada rezekinya kita lanjut. Tapi sebelum lanjut, sebaiknya kita bentuk dulu pengurusan. Ya, mudah-mudahan donatur masih terus ya. Nah, untuk mengantisipasi itu kita harus siap dulu dari panitianya atau pengurusnya. Jadi saya harapkan kita bentuk dulu kepengurusan masjid. Nah, mudah-mudahan nanti donaturnya akan ngasih lagi. Kan kalau udah ada kepengurusan terus donatur ngasih duit kan kita udah siap, ya. Nah, jadi saya mengharapkan untuk membentuk kepengurusan, pokoknya semuanya udah, ya, kita semuanya kita libatkan mulai sekarang, dan juga untuk mentertibkan kegiatan masjid kita, karena sekarang imamnya kan masih jarang ini, mana ada atuh imamnya itu keluar mulu imamnya, ya kan. Ya kan? Jadi petugas-petugasnya masih belum istiqomah, gitu ya. Nah, jadi saya mengharapkan untuk malam ini nih Bapak RT dan yang lainnya, yuk kita bentuk lagi kepengurusan masjid. Yuk bareng-bareng kita makmurkan masjid kita siarkan, kita bentuk kembali lagi, gitu kan. Mudah-mudahan nanti donaturnya akan melanjutkan lagi, gitu ya. Nah, mari kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan khusus saya buat baik Bapak RT, mudah-mudahan hajat dan cita-citanya Allah kabulkan, dan semuanya juga yang hadir pada hari ini mudah-mudahan Allah kabulkan hajat dan cita-cita kita. Allah jauhkan diri kita, keluarga kita, kampung kita dari segala musibah, bencana dan penyakit. Dijauhkan juga pengajian kita, majelis taklim kita, masjid kita dari segala fitnah, sehingga kita bisa memakmurkan ya agamanya Allah, biar bisa menjalankan syariat-syariat Allah dan sunnah-sunnah Nabi dengan lancar, dan juga
Allah mudahkan hati kita, setiap gerak-gerik kita untuk beribadah kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sekali lagi mudah-mudahan Ustaz ada nggak dari yayasan? Ya, ada Pak Bagio, kita ngobrol lagi masalah pengurusan masjid biar cepat lebih baik ya, termasuk panitia korban juga kan ini belum ada juga kan ya. Nah, jadi kita tentuin aja udah. Ya, dari saya sekian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.